Anda sedang mendengarkan suara profetis dari para nabi, hambanya John Patrice Vanggidai, Penatua Jemaat Victory Life Community Kupang. Dengarkanlah dan lakukanlah perintah Tuhan melalui para nabi, maka engkau akan berhasil. Selamat mendengarkan. Baik umat Tuhan, saya senang sekali bisa bertemu lagi dengan umat Tuhan pagi hari ini, bisa memandang wajah-wajah yang penuh dengan bilang kiri kanan, saya senang dia ada di samping kamu. Ya, saya senang melihat wajah-wajah saudara walaupun beberapa pakai masker, tapi saya yakin saya kenal Anda yang pakai masker. Oke, kita sedang berbicara tentang umat yang bergerak bersama Tuhan. Katakan, kami umat yang bergerak bersama Tuhan. Katakan. Yes, VLC are people moving with their God. VLC adalah umat yang bergerak bersama umat yang bergerak bersama dengan Tuhan mereka. Hari ini umat Tuhan kita bahas tentang understanding the time of God, memahami waktu Tuhan pada bagian yang kedua. Nah umat Tuhan, bagaimana kita bisa melihat waktu-waktu ini? Mengetahui bagaimana keadaan engkau hidup hari ini. Waktu Kronos menunjukkan bahwa kurang 20 menit kita akan memasuki jam 9 pagi. Tetapi waktu Tuhan dikatakan dalam Efesus 5 tidak seperti waktu VLC atau waktu di jam tangan saudara. Karena itu dalam ayat yang ke-15 dari Efesus 5, karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, bukan jam tangan yang ada, tapi apa? Waktu yang ada. Karena hari-hari ini hari yang jahat. Dalam bahasa Inggris bagus ayatnya yang ke-16 dikatakan redeeming the time because the days are evil. Redeeming itu menebus. Tebuslah waktumu, sebab hari-hari ini adalah jahat. Jadi harimau kalah jahat dengan hari ini. Betul ya saudara? Jangan takut harimau, tapi takut kapan? Hari ini. Ayat yang ke-17, bersama saya 2, 3, go! Sebab itu janganlah kamu ganti nama kamu dengan namamu. Sebab itu janganlah VLC bodoh, tetapi usahakanlah supaya VLC mengerti kehendak Tuhan. Dikatakan usahakanlah. Try your best to understand the evil days. Jadi hari-hari yang jahat masih ada kehendak Tuhan yang terbaik bagi saya dan saudara. Tetapi kita harus making the effort. Kita harus membuat usaha. Makanya kita ada berdoa 24 jam. Itu kalau tidak, Anda jangan pernah berkata Allah berdaulat. Allah tidak akan berdaulat tanpa sesuatu respon. Cara menebus waktu kita adalah dengan respon positif kepada pergerakan dalam gereja lokal di mana kita berada. Mengapa begitu? Karena gereja adalah komunitas ilahi atau tubuh Kristus yang di dunia yang mempergunakan hari-hari termasuk hari Minggu sebagai ibadah mereka. Hari adalah akumulasi dari kumpulan detik, jam, mendadikan 24 jam sehari di mana kita hidup diatur oleh waktu. Umat Tuhan, ini cara yang paling sederhana, usaha mengerti kehendak Tuhan. Saya renungkan dari tadi malam, tadi pagi saya bangun sama saya renungkan, bagaimana saya berusaha. Karena Alkitab bilang, usahakanlah untuk mengerti kehendak Tuhan. Cara yang paling simple, praktis dan mudah kita mengerti kehendak Tuhan untuk kita cemplungkan hidup kita di dalamnya. Semua aspek area dan arena kehidupan kita di dalamnya adalah
terlibat bergerak bersama dengan gereja lokal di mana saudara berada. Itulah sebabnya memimpin sebuah gereja bukan persiapan khotbah. Karena kalau gereja identik dengan persiapan khotbah, maka saya bisa memanage pengkhotbah di depan saya ini terlalu banyak. Mulai dari sana, sini, ini semua pengkhotbah semua, saudara. Ujung pengkhotbah sampai sana pengkhotbah, di sana pengkhotbah, semua pengkhotbah. Dan saya tinggal 1 tahun baru khotbah 1 kali. Preacher arrangement. Saya mengatur khotbah. No. Gereja adalah badannya Tuhan. Gereja adalah apa, saudara? Badan bisa bergerak karena kepala memerintah. Itulah hakikat gereja. Gereja bukan denominasi, bukan tepuk tangan bahasa roh, bukan. Gereja adalah kepekaan mendengar bisikan kepala, lalu kaki melangkah, tangan diulurkan, dan sebagainya. Karena itu saudara kekasih, cara paling mudah, ikut saja. Gereja bilang apa, ikut. Dan kalau tidak mengerti, kasih tahu. Kakak, kenapa doa mesti 4 jam? Kau pakai 15 menit ya 24 jam. Artinya dalam 24 jam, kamu bisa pakai 15 menit untuk berdoa. Nah, dan ketika saudara lihat 4 legasi yang sementara kita wujudkan, kita sedang melakukan ini semua adalah titik-titik terminal, stopan iman untuk kita ada di sana. Ada stopan mandiri, betul kan? Ada stopan undana. Nah, 4 legasi itu adalah stopan. Saya mau terlibat di dalam 4 legasi ini. Saya siapkan anak-anak saya untuk sekolah dokter, sekolah perawat. Saya siapkan anak saya untuk masuk di pendidikan. Siapkan anak saya untuk mereka berbisnis. Siapkan anak-anak saya untuk mereka masuk dalam dunia politik. Saya siapkan anak saya untuk mereka bisa masuk di dalam masyarakat untuk ambil bagian mensejahterakan kota. 4 legasi ini adalah di mana terminal, subterminal yang nantinya akan menghubungkan, escort you one by one, akan mendrop kita dari satu tempat ke tempat yang lain untuk pada akhirnya kita katakan finishing well, menyelesaikan. Karena itu umat Tuhan, Anda tidak perlu bingung-bingung doa puasa, pukul kepala sampai tanda merah di sini. Apalagi kalau sudah pakai celana setengah tiang lagi repot, saudara kasih. No, saudara tinggal lihat saja. Gereja sedang bikin apa? 4 legasi. Gereja sedang apa? Memuridkan. Gereja sedang apa? Berdoa. Gereja sedang bikin apa? Saudara tinggal cemplungkan aja. Ambil paling sedikit waktu yang bisa kamu berikan 15 menit. Paling sedikit persepuluhan yang kamu bisa bawakan untuk mensupport pekerjaan Tuhan. Paling sedikit kamu tawarkan dirimu untuk ambil bagian dalam pekerjaan-pekerjaan. Mungkin hanya memasak nasi untuk kupang atau dapur kota. Habis masak kamu bisa pulang. Mungkin kamu ambil bagian dalam hal yang lain. Oke, saudara yang kasih teknis bisa kita atur. Tapi paling tidak untuk mengerti kehendak Tuhan mudah. Karena Tuhan tidak pernah menyulitkan kita. Amen. Makanya orang bilang 5 tambah 2 berapa? 12, bagus. Karena Tuhan punya cara lain. Tuhan mendidik kita dengan cara yang super ajaib. Tetapi kita harus. Nah, karena itu di dalam kehidupan nyata ini kita mendapat kesempatan tertentu dalam hidup kita. Apakah kita akan berkata ya? Waktu kita berkata ya, itulah cara menebus waktu kita. Untuk tiap kesempatan yang datang menemui kita. Jangan khawatir jam tangan merek apa. Walaupun gak ada jam tangan, tapi waktu Tuhan akan menghampiri saudara. Kita tidak pernah tahu bahwa kesempatan yang datang dalam hidup kita itu sebenarnya merupakan titik balik hidup kita. Ada orang tidak pernah jadi PNS karena waktu dia kesempatan dapat lamaran, dia tidak pernah kasih masuk. Ada orang tidak pernah jadi caleg karena saatnya dia mesti jadi caleg, dia pergi jadi colok. Saudara yang kasih, dia tidak akan pernah jadi. Ada orang yang tidak pernah jadi suami karena saat mau jadi suami dia bilang itu nona pendek, itu
nona gumup na. Itu nyong Karibo mah. Itu nyong Agus agak gundul sedikit mah. Waktu lewat, menurut dia yang ideal 172 dengan pinggang 90 cm. Tak pernah datang. Orang tidak pernah menjadi pejabat, tidak pernah menjadi pengusaha yang berhasil, tidak pernah menjadi guru yang terbaik. Karena momen-momen yang ditawarkan kepadanya, dia mengabaikan. Saat kita mengabaikan kesempatan itu, sebenarnya kita sedang membuang titik balik yang selama ini kita cari dan kita harapkan. Coba Anda bayangkan, bisakah kita bayangkan seandainya Daud melewatkan kesempatan untuk dia bertarung melawan Goliat? Anda tidak pernah temukan sejarah Daud. Barangkali jalan hidup dia berbeda hari ini. Kita tidak pernah akan tahu sejarah-sejarah besar yang pernah ditulis oleh Daud. Demikian pula halnya dengan hidup kita, umat Tuhan. Jangan mudah mengabaikan tiap kesempatan yang datang dalam hidup kita. Katakan amin. Karena ada kalanya kesempatan itu tidak datang 2 kali. Tidak akan pernah datang 2 kali. Ada banyak orang bermain aman, safety player, dan menolak setiap kesempatan yang datang dalam hidupnya. Tidak mau mendapat promosi jabatan karena takut tidak mampu. Tidak mau berdoa karena bukan pendoa syafaat. Padahal kita sudah dengar bahwa kita semua waktu berdoa, kita sedang bikin apa dengan Yesus? Join dengan Yesus. Karena Yesus sedang berdoa, waktu kita berdoa bersama Yesus. Ada orang bilang, saya bukan pendoa syafaat. Tapi hari ini saya sudah ajarkan kepada Anda semua, walaupun Anda bukan pendoa syafaat, saya bukan pendoa syafaat, tapi kita bisa berdoa. Haleluya. Anda bukan pengantar tukang pos, tapi Anda bisa dititipin surat, bukan? Sama juga. Jangan berkata bahwa Anda tidak punya karunia, tapi gunakanlah waktu yang ada. Jangan pernah menolak kesempatan, termasuk untuk memberi, untuk berdoa, untuk mensupport yang lain. Ada orang yang tidak mau memperluas usaha dan income pendapatannya karena takut gagal dan merasa sudah cukup. Namun yang sebenarnya ada kesempatan untuk mengalami pertumbuhan hidup, perubahan hidup, atau nasib yang lebih baik. Tapi dia berkata, sudahlah, begini-begini saja. Ada yang tidak mau dipindahkan pada bagian tertentu karena katanya di sana tidak nyaman. Di sana tidak ada air yang membasahkan saya. Di sana tidak ada job, di sana tidak ada dana, di sana tidak ada peluang, di sana prospeknya gelap. Sehingga mereka tidak mau dipindahkan, mereka tidak mau menerima tantangan. Mereka senang di safety zone. Main di aman-aman lah, yang penting kaki basah. Jangan terlalu dalam, nanti ada buaya di sana. Anda tidak akan pernah bisa menjadi seorang pengusaha besar kalau Anda hanya di pinggir-pinggir jalan atau di pinggir pantai. Anda harus dibuang di lautan Hindia, saudara kekasih. Kita harus masuk, cemplungkan diri kita dalam hal yang mungkin menakutkan, mengintimidasi, membuat kita gentar dan takut, tapi itu bukan alasan. Umat Tuhan, ada hal yang lain. Ada yang tidak mau, ada yang tidak berani mengambil peluang untuk menikah karena takut gagal. Karena dia bilang nanti kalau tidak cocok bagaimana? Ya tidak cocok enggak. Ketidakcocokan adalah sebuah pasangan yang tepat. Bayangkan kalau mur dengan mur ketemu enggak kuat. Kalau mur dengan bot ketemu jadi kuat. Tidak cocok dengan tidak cocok ketemu. Salah satu syarat utama untuk menikah ketidakcocokan. Jadi kalau hidupmu sudah menikah tiap hari tidak cocok, tanda bahwa kamu sejodoh. Jangan cari yang lain, pertahankan saja. Nanti indah pada waktunya. Dalam pekerjaan juga begitu, saudara. Kalau kan sudah bergumul minta Tuhan, apalagi sudah berdoa puasa Daniel, saudara kayak kasih, sudah dapat job, lalu ada tantangan. Jangan mudah menyerah umat Tuhan. Jangan berkata tidak cocok, tidak tahu, tidak bisa. Ini orang tidak bisa kerjasama dengan saya tidak bisa kerjasama dengan orang. Ada yang tidak mau bahkan menolak karena tawaran Tuhan untuk melayani di suatu daerah tertentu. Tuhan suruh, ayo masuk di dunia politik. Nanti kalau saya dibully-bully bagaimana? Kalau saya diolok-olok bagaimana? Ayo kamu masuk di bisnis, ayo kamu masuk di pekerjaan ini.
Oh, saya tidak mau, nanti kalau saya diperintah-perintah bagaimana? Ya jadi Tuhan Allah saja, saya memerintah. Nah, saudara yang kasih, lihat. Ada orang yang senang untuk melihat keadaannya sebagai orang yang play victim. Yaitu merasa tidak bisa disembuhkan. Atau hidup sehat. Tidak bisa, saya ini memang turunannya penyakit, saya nggak bisa sehat. Kalau sehat itu mujizat, kalau sakit itu biasa. Merasa tidak berdaya ekonomi, saya ini orang miskin, saya ini orang kecil. Tapi HP-nya harga 5 juta. Miss call jalan terus. Ada orang yang play victim, saudara. Merasa miskin sementara berjalan di atas karpet yang 2,5 cm. Ada orang yang play victim karena merasa tidak ada uang. Tidak ada uang, uang kecil tidak ada. Ada orang yang play victim merasa bahwa dia tidak berdaya di tengah-tengah masyarakat. Ada orang yang play victim berkata bahwa dia ekonomi lemah. Dia tidak dikasih, dia tidak dicintai. Merasa dia tak diterima, merasa dia tidak layak. Merasa layak untuk miskin, rasa layak untuk susah hidup, dan selalu merasa tak berdaya dan kalah dalam perjuangan-perjuangan. Ini namanya play victim. Umat Tuhan, Tuhan tidak menjadikan kita victim, but victor. Haleluya. Amen. Kita bukan dimangsa, tapi kita pemenang. Haleluya. Jangan pernah izinkan roh agamawi membuat kita play victim. Play victim yang sangat-sangat halus, yaitu saya ini iman tidak kuat, jadi tolong support saya. Saya ini tidak tahu banyak ayat, tapi kalau hoax sejagat raya kita tahu dia punya link-link. Nah, play victim ini adalah sebuah kemunafikan yang tanpa disadari oleh mereka yang melakoninya. Katakan, saya tolak play victim dari rumah ini. Katakan, saya tolak play victim dari rumah ini. Haleluya. Dari Victory Life House, I reject the play victim people. Tidak ada orang yang jadi korban di sini. Saya dan saudara sudah menerima korban Kristus. Haleluya. Amen. Umat Tuhan, kesempatan-kesempatan seperti ini kadang tidak datang 2 kali. Karena itu jangan dengan mudah berkata apa? Jangan dengan mudah berkata apa umat Tuhan? Jangan pernah berkata, oh tidak, ini belum waktunya. Tidak. Ada sebuah film nanti saudara cari di Netflix atau ya Netflix. Yes Man. Itu film saudara kasih menceritakan tentang seseorang yang selalu berkata tidak dalam hidupnya. Tapi satu hari dia masuk di sebuah sekolah dan di situ dia dilatih untuk berkata ya. Dan itu bagus, nanti saudara nonton saja. Itulah sebabnya katakan, saya mau ikuti apa yang Tuhan mau. Katakan. Dengan kata lain, ya umat Tuhan, kalau kita berkata ya ternyata kekeliruan terjadi, percayalah anugerah berikan kesempatan yang kedua. Artinya begini, kalau sudah menikah tidak berarti aku menikah lagi dapat kesempatan kedua. Artinya begini, ada hal-hal yang berkaitan dengan moral dan etik yang Tuhan tidak mungkin langgar. Tapi dalam intervensi ilahi, Tuhan bisa merubah orang yang jadikan suamimu, yang dijadikan istrimu, orang yang jadikan anakmu. Amin. Apa anak nakal lalu anak habis dulu Tuhan kasih anak baru lagi di usia yang ke-50? Kan tidak. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan hukum moral, hukum etika, itu semua Tuhan tidak akan langgar, percaya saudara kekasih. Tapi Tuhan punya anugerah untuk merubah situasi keadaan dan orang. Haleluya. Dan kita mesti percaya itu. Bisa juga Tuhan membawa kita kepada usaha yang lain, pekerjaan yang lain, job yang lain, tanggung jawab yang lain, area yang lain. Tetapi semua pergerakan Tuhan tidak pernah menabrak hukum. Amin. Karena dia lawgiver, dia pemberi hukum. Belajarlah berani berkata ya. Yang setuju katakan amin. Ya untuk apa? Untuk setiap keadaan atau kesempatan baik yang datang dalam hidup kita. Jangan pernah membuang kesempatan yang sebenarnya merupakan titik balik di dalam kehidupan kita. Kalau tahun 79 di bulan Februari tanggal 12 saya tidak menjawab panggilan Tuhan, saya tidak tahu nasib saya seperti apa. Tapi
Tapi ketika saya menjawab panggilan Tuhan, rasa tidak enak banyak, rasa kesukaran banyak, tapi pada akhirnya Alkitab berkata, indah pada waktunya. Pergunakanlah waktu dan kesempatan untuk apa? Berbuat baik dan benar sesuai dengan kehendak dan petunjuk Tuhan. Saudara lihat dalam gereja lokal, apa yang sedang kita kerjakan, ambil bagian, dukung doa, semua banyak hal. Ini hal praktis yang membuat kita terus berupaya, berusaha. Itu yang namanya aktif sebagai Kronos people. Orang-orang yang berjalan dalam detik dan jam-jam kehidupan mereka, diisi dengan hal-hal yang makanya di dalam Efesus 4 ayat 27 dikatakan, janganlah beri kesempatan kepada iblis. Atau dengan kata lain, jangan mau mengizinkan iblis mengintervensi perjalanan rohani saudara. Amin. Setan tantangan itu ada, tapi Anda dipanggil oleh Tuhan, bukan tantangan dan setan. Haleluya. Karena itu yang kita sebut waktu Kronos, memberikan kesempatan untuk kita berkembang menjadi dewasa rohani. Kronologis dia menjadi seorang sekda Kupang. Dibawa buang 7 tahun di Sabu, tak dikenal. Tapi perjalanan itu datang, dan hari ini dia menjadi sekda di kota Kupang. Bahkan menjadi wakil wali kota, karena pejabat tidak ada wakil. Anda 2 job sekaligus. Pada waktu kapan? Ketika Anda Kronos ke Sabu, mau makan tempe gula air yang datang. Saudara lihat, dengar. Perjalanan Kronos ini akan menjadi kita matang, menjadi kita dewasa. Oke, kita coba diskusi sedikit. Kita tidak dengan sendirinya tumbuh menjadi dewasa karena sudah bertobat beberapa tahun. 20 tahun bertobat atau diselamatkan, berada dalam gereja karismatik tidak menjadikan kita dewasa. Bahkan bisa menjadikan kita bayi rohani. Karena berada dalam kumpulan rohani tidak selama jadi rohani. Apakah Anda masuk di laut menjadi ikan? Tidak bisa. Kumpul dengan orang rohani tidak menjadikan Anda rohani. Walaupun itu baik, tapi ada dari hati kita yang paling dalam yang akan merubah kita. Tuhan izinkan banyak hal yang terjadi supaya kita keluar dari keadaan itu, menjadi dewasa, matang, siap untuk dipetik, komplit, dan siap untuk menerima tanggung jawab untuk hal-hal yang besar. Kronos itu ada, perjalanan yang tidak mengenakan, menjenuhkan, membosankan, bahkan mematikan, tanda kutip, semangat, perjuangan, dan sebagainya. Itu Tuhan izinkan untuk mematangkan kita. Bukankah detik-detik yang dikumpulkan menjadi menit? Kita dipersiapkan Tuhan di dalam dan melalui masa Kronos, agar kita menjadi pribadi yang siap, dipakai oleh Tuhan pada waktunya, dan berguna bagi bangsa, gereja, dan paling sedikit di tengah-tengah keluarga. Dewasa artinya siap dipakai Tuhan, siap dipetik buahnya, matang karena proses sesuai waktu, sehingga dipersiapkan menjadi pribadi yang berkualitas, seseorang yang berkualitas, pria, wanita yang berkualitas di dalam karirnya, pekerjaannya, hidup kesehariannya. Komplit atau dewasa atau matang artinya sepenuhnya berkembang di dalam kualitas pribadi, karakter, dalam kasih pada Tuhan dan kepada sesama, di dalam membangun hubungan. Dia berkembang dalam persekutuan, ke atas, ke samping. Umat Tuhan, gandum akan menjadi matang dan terbaik ketika dia melewati musim kering. Kita tahu bahwa tuayan akan gagal kalau musim basah terus, bukan? Berkat kebanyakan akan membuat kita lupa diri. Tapi kadang-kala Tuhan izinkan musim kering. Katakan musim kering, siapa takut? Katakan. Bilang apa kawan? Musim kering, siapa takut? Jadi kalau orang bilang 2023 kegelapan, kita akan masuk karena kita adalah terang dunia. Haleluya. Kita percaya bahwa ada hal yang baik. Kita kadang perlu alami seperti gandum, lewat masa kering. Tidak disukai,
ditipu, difitnah, dilupakan, disalah ngerti, dipersilahkan atau dipersalahkan? Mau yang mana? Dipersalahkan, padahal kita mau dipersilahkan. Agar kita bertumbuh menjadi dewasa, kita bisa percaya, bergantung kepada Tuhan tak tergoyahkan. Kenapa? Karena tujuan dari proses kekeringan itu untuk memurnikan iman kita. Memurnikan iman kita. Saudara masih ingat Yusuf? Masih ingat Yusuf? Masih ingat Yusuf? Yusuf dia berkembang dalam segala keadaannya. Waktu di dalam mimpi, di dalam penjara dia berjumpa dengan juru minum dari raja, lalu dia susah karena mungkin dia cerita, beta ada kumpul keluarga, aku lagi kumpul keluarga tapi nggak bisa datang karena ada hukuman sekian. Oh, saya punya anak mau menikah tapi saya nggak bisa hadir karena saya di dalam penjara. Dia curhat, lalu Yusuf bilang, kamu udah tolong kasih tahu mimpi. Lalu Yusuf tafsir mimpi, lalu singkat cerita atas pertolongan Yusuf dia kembali kepada jawabnya. Rehabilitasi jabatannya, dia pegang jawab kembali. Duduk di samping Jokowi, samping raja, saudara kasih. Nah, waktu dia pulang, dia angkat tangan, Yusuf bilang, remember me, my friend. Ingat saya, ingat beta. Saudara tahu, 2 tahun dia pegang jawab, tidak ingat Yusuf lagi. Padahal, no worries, I will always remember you. Jangan takut usu, saya selalu ingat kamu. Pada waktu dia sudah di luar, sudah senang-senang, happy-happy. Begitu dia ingat Yusuf, dia tidak lagi call Yusuf, tidak lagi. Nah, tapi saudara lihat, Yusuf mengalami dilupakan orang, tapi waktu dia dilupakan justru dia dimatangkan di sana. Amin. Jadi kalau saudara dilupakan orang, anggaplah Tuhan tidak melupakan engkau. Kadang-kadang saudara kasih, Tuhan izinkan kita dilupakan orang, tidak dianggap oleh orang, kita disingkirkan. Tapi saudara lihat, supaya Yusuf bisa matang, dia dilupakan oleh tukang minum raja. Padahal sudah janjian, Yusuf sudah tafsirkan mimpinya. Tapi saudara lihat, itu terjadi. Nah, saudara yang kasih, karena itu saudara di dalam Kronos ini, persiapkanlah diri untuk mengalami hal-hal yang tanda kutip terpuruk. Yang setuju katakan, saya siap, haleluya, amin. Jangan pernah saudara yang kasih, situasi kompromi. Dunia ini SMS, saudara yang kasih. Senang melihat orang susah, susah melihat orang senang. Nah, dunia kita penuh dengan apa saudara? SMS. Itulah sebabnya saudaraku, Anda mesti siap. Katakan, apapun keadaannya, Yesus di pihak saya. Katakan, lihat, Yusuf dilupakan, Yusuf dinista, difitnah, digosip. Tapi pada waktunya, katakan pada waktunya, Kairos itu akan datang. Percayalah, Kairos itu akan datang. Bahkan Kairos bisa datang setelah kita tidak ada. Selama kita masih ada. Karena itu saudara yang kasih, jangan hakimi seseorang dengan kasar dan keras bila ada ketidakdewasaannya. Karena kita semua sedang apa? Kita semua sedang apa saudara? Proses menuju kedewasaan. Memang semprot itu bagus. Tapi sekarang ada semprot-semprot yang halus. Pasang saudara, tekanannya sedikit, tapi keluarnya keras, tapi di style sehingga halus. Saudara ada istilah semprot? Ada. Saudara tahu istilah semprot? Saudara tahu istilah semprot? Tidak tahu. Saudara suka semprot orang nggak dengan kata-kata? Keterlaluan kamu, nah itu semprot. Disemprot dan menyemprot, saudara yang kasih. Nah, kadang-kadang saudara yang kasih kita semprot, tapi pakai kasar, saudara yang kasih. Sehingga habis semprot, orang itu tambah luka. Semprot itu pelan-pelan saja, tapi meyakinkan. Jokowi kalau semprot orang itu pelan-pelan, saudara yang kasih. Dia tidak pegang tangan seseorang, itu sudah tahu, saudara yang kasih. Waktu dia lewat, dia sudah tahu, dia lagi marah, oh ini satu dia lewat. Nah, diambil dengan kalem. Dan saudara orang yang dewasa itu dia semprot dengan cara yang orang tidak sadar, tahu-tahu bersih. Itu semprot yang paling baik. Lu dari mana nih kok terlambat terus nih? Yang saudara bilang, pasti bayi sumati, mama sumati, anjing yang sumampo semua kan? Nah,
Jangan begitu. Lu dari mana terlambat nih? Lusan pakai jam tangan toh. Nanti Bapak kasih lu jam tangan ya. Ini halus, tapi sampai Bapak kotak lu kepala. Pak malas lu, sudah ada jam tangan, tidak mau datang pas waktu. Nah. Bilang kiri kanan, semprot tuh pelan-pelan sah. Kadang-kadang karena ini istri sendiri dia semprot angka hati. Kadang-kadang karena suami sendiri dia semprot angka hati. Kadang-kadang karena anak sendiri, jemaat sendiri dia semprot angkat hati. Padahal walaupun anak sendiri, istri sendiri, orang sendiri, masing-masing punya perasaan halus juga apa? Sendiri-sendiri. Nah kita mesti belajar semprot saudara. Karena semprot dan menyemprot ini terjadi di bawah kolong langit. Kemanapun saudara pergi akan disemprot dan menyemprot. Tinggal saudara mau yang mana. Kalau pintar lihai ya semprot itu salah. Tapi Anda tidak bisa menghindari tegur dan menyindir ini. Nah kadang-kadang kita kecewa dan marah, jengkel. Kita pindah kerja terus gara-gara kena semprot. Dan pada akhirnya mau kubur pun pindah lubang terus. Lampang pindah di kelapa lima, pindah di kapadala. Bayangkan sudah mau mati pun masih kuburnya dipindah-pindah. Kenapa? Karena tersinggung. Saudaraku yang kasih, karena setiap orang dalam pertumbuhan sedang menuju kepada arah kedewasaan. Tidak ada pengecualian seseorang tidak dapat bertumbuh dalam kasih. Karena kita telah menerima kasih agape. Amin. Kita mesti belajar menghargai, belajar mengasihi hal-hal yang tidak baik dan menyenangkan. Kita tidak bisa hindari ini. Kadang-kadang kita mau ambil yang enak, tapi kita lupa kalau semuanya enak juga menyengsarakan pada akhirnya. Bukankah manis pada saatnya kita akan menderita penyakit gula? Dan disitulah gula dipersalahkan. Tapi selama roti balai gula masih enak, kita tidak pernah ingat kalau penyakit gula itu membahayakan. Saudaraku, kita lihat. Dalam keadaan apapun kita mesti belajar. Memang saudara ada karakter-karakter kita. Ada bawaan-bawaan orang tertentu yang dia tidak berani hadapi langsung. Tapi Anda mesti belajar supaya tidak berani hadapi langsung dengan cara yang elegan. Kalau kamu tidak bisa hadapi, kakak tolong bikin ini ya, beta kesana sebentar. Nah, kan bagus toh. Jadi hadapi kamu kesana sebentar. Datang, kemana tadi, apa yang terjadi? Weh kakak sudah ada, tapi jadi begini. Syukur, dalam hati, beta ada tadi beta yang kena. Nah. Saudara, kita tidak mengorbankan orang lain dengan cara yang kasar, tapi kita berlindung di bawah kekuatan orang lain sembari kita belajar menjadi bijaksana. Kenapa? Karena Tuhan menanti kita untuk memetik kedewasaan dan kematangan kita. Karena ada waktu menanam dan ada waktu apa saudara? Menuai. Nah ini yang saya sebut respon manusiawi. Saudara tahu respon manusiawi bagaimana? Respon manusiawi itu adalah di mana kita berjumpa dengan keadaan-keadaan yang pada kurun waktu tertentu kita marah titik. Makanya ini kalau sudah marah susah, sudah datang. Tapi jangan dia marah. Tapi ada waktunya saudara kasih marah manusiawi itu berubah menjadi ilahi. Ketika dia jengkel dan dia lagi marah, timbul dalam hati, Tuhan, saya juga bersalah. Maafkan saya, ampuni saya. Saya mengampuni orang itu. Nah lihat, dia sudah transfer dari yang marah titik, sekarang marah koma mengampuni. Itu yang namanya dia respon dengan manusiawi. Karena siapa yang tidak pernah kecewa? Ayo, siapa yang tidak pernah marah? Siapa yang tidak pernah bersungut-sungut? Siapa yang tidak pernah menuntut kebaikan dari seseorang? Siapa? Gak ada bukan? Karena itu kita akan lewati sebuah masa yang kita sebut kedewasaan melewati Kronos menuju standar kedewasaan Kristus. 1 Petrus 2 ayat 21. Kenapa kita mesti lewati situasi yang tidak menyenangkan, yang kita tanda kutip dipaksa untuk senang bagi yang kita tidak senang? Perhatikan. Sebab untuk itulah kamu dipanggil. Untuk apa saya dan saudara dipanggil? Baca bersama. Karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan apa?
teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Kristus adalah contoh teladan bagi kita yang dapat dilihat dan diikuti. Respon kita bisa saja secara manusiawi, tetapi tidak berhenti sampai di situ. Kita dapat memakluminya dan mengampuni dan mengasihi. Katakan amin. Tuhan tidak biarkan kita berusaha sendiri, tapi Dia tinggal di dalam kita dan bekerja melalui kita, sehingga kita berkembang menjadi pribadi yang dewasa dan matang. Seperti siapa, saudara? Yesus. Kita mengalami proses ini.